Shalom Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan. Selamat pagi, salam berjumpa kembali dalam Bread of Christ Conference 2021. Kita bersyukur dalam kesempatan pagi hari ini, walaupun kita melakukan konferensi secara virtual, tetapi tidak mengurangi hadirat Tuhan, tidak mengurangi kuasa Tuhan bekerja, bahkan juga tidak mengurangi damai sejahtera Tuhan turun atas setiap kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk segala partisipasinya dalam konferensi ini, dan kami berharap kita semua yang bergabung dalam Bread of Christ Conference ini bisa mengikuti dari awal hingga akhir, dan semuanya sangat diberkati Tuhan, baik yang dilayani maupun yang melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai hari ini sebagaimana kita ada. Amin. Dan beberapa hari lagi sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan pagi hari ini, saya ingin menyampaikan satu pesan Tuhan dulu, saudara. Ya, jadi beberapa hari lagi tahun Ibrani P. Alef 5781 itu akan berakhir, dan tepatnya nanti pada tanggal 6 September jam 6.20 sore itu akan memasuki musim baru yang disebut dengan P-Bet, ya. Nah, tahun musim yang baru atau tahun Ibrani P-Bet 5782 ini disebut juga merupakan tahun Sabat atau tahun Semita. Nah, P itu melambangkan, itu mempunyai satu makna profetik yang berkaitan dengan tatanan hidup kita selama 1 dekade atau selama 10 tahun ke depan, ya. Dan P itu artinya mulut, saudara. Dan ini P ini juga melambangkan adalah suara Tuhan. Apa yang keluar dari mulut Tuhan, yaitu firman Tuhan, termasuk janji-janji Tuhan, dan termasuk pernyataan-pernyataan Tuhan. Itu dilambangkan dengan P. Nah, P ini akan mengingatkan kepada kita bahwa kita sekarang ini dalam masa-masa sangat menentukan perjalanan hidup kita di kekekalan nanti. Sedangkan kata bet, ya, bet itu artinya rumah atau ada di dalam, saudara. Nah, jadi kalau kita sambung pay bet, saudara, ini mengingatkan sesuatu kepada kita semua, supaya kita benar-benar memperhatikan apa yang sedang terjadi dan yang akan terjadi di depan kita. Saudara dikasih Tuhan, walaupun pergantian tahun baru Ibrani ini merupakan hal yang terjadi di Israel, tetapi saya mau beritahu saudara bahwa bagaimanapun juga Israel itu merupakan barometer penggenapan firman Tuhan. Jadi, apa yang terjadi di Israel itu pasti ada relevansinya dengan Alkitab dan juga dengan kita sendiri sebagai umat pilihan Tuhan. Khususnya kita sekarang yang hidup di penghujung akhir zaman anugerah. Kita memang bukan orang Israel secara lahiriah. Kita bukan orang Yahudi, saudara. Tetapi kita di dalam Kristus, kita adalah umat pilihan Tuhan. Atau dengan kata lain, kita adalah orang-orang Israel. Israel itu artinya umat pilihan. Jadi kita secara rohani adalah kita orang-orang umat pilihan Tuhan. Keturunan Abraham yang berasal dari Ishak dan Yakub. Dan karena itu kita juga harus memahami apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan firmankan kepada orang-orang Israel itu juga ada hubungannya dengan kita, ya. Nah, jadi karena itu kita perlu memahami dengan bijaksana apa yang sedang terjadi di Israel, tetapi bukan berarti kita ikut-ikutan merayakan tradisi, apalagi mengikuti cara hidup mereka. Nah, sahabat transformasi kekasih Kristus, kerinduan terbesar Tuhan kita di musim yang baru yang disebut dengan payback, saudara, ya, Tuhan merindukan kita untuk kita memperhatikan beberapa hal.
Payback itu saya singkat menjadi agendanya Tuhan untuk memanggil dan mengingatkan saudara dan saya, seluruh umat Tuhan dimanapun juga berada. Karena Tuhan sekarang ini hari-hari sedang memanggil orang-orang pilihannya dari segala bangsa untuk siap sedia dan berjuang lebih sungguh-sungguh lagi untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bahwa di tahun Payback ini kita diingatkan Tuhan, kita sekarang ada di dekade penentuan ilahi, dan Tuhan melalui kegerakan Roh Kudus-Nya akan membawa umat pilihannya masuk ke dalam satu dimensi rohani yang baru dan tatanan hidup yang baru. Tuhan sedang membawa gerejanya yang siap untuk naik ke level rohani yang lebih tinggi dan kemuliaan yang lebih besar. Tetapi untuk kita bisa hidup dalam dimensi yang baru tersebut, kita harus pastikan kualitas hati dan kualitas kerohanian kita terus mengalami peningkatan dan perubahan yang signifikan, sehingga kita bisa semakin dikenan oleh Tuhan dan kita mengalami penggenapan janji Tuhan. Jadi di sini kita diingatkan, ya, mulai 6 September tahun P yang baru, Payback namanya, itu kita diingatkan Tuhan untuk berusaha lebih sungguh-sungguh lagi, mempergunakan setiap sisa waktu yang ada dalam hidup setiap kita dan bijaksana, dan menata kembali. Apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita tata kembali, saudara? Yaitu pertama, kita harus menata kembali kualitas hidup kekristenan kita. Kita harus kembali kepada ajaran Kristus. Sebab firman Tuhan katakan dalam 2 Yohanes 1 ayat 9, kalau kita tidak tinggal dalam ajaran Kristus, maka sesungguhnya kita tidak memiliki Bapa dan Anak, saudara. Dengan kata lain, kalau kita menjadi orang Kristen sekarang ini, kita tidak tinggal di dalam ajaran Kristus. Ajaran Kristus adalah ajaran-ajaran yang disampaikan Tuhan Yesus semasa hidupnya di dunia selama 32,5 tahun. Maka sesungguhnya kita tidak memiliki Bapa dan tidak memiliki Anak. Tuhan mau supaya kita pergunakan masa-masa yang ada di depan kita ini untuk kita memastikan identitas diri kita sebagai anak-anak Allah yang sejati. Kenapa, saudara? Karena kita diingatkan Tuhan yang akan mengalami penggenapan janji Tuhan itu hanya orang-orang yang percaya, yang menjalankan hidup kekristenannya sesuai dengan jati dirinya. Jati diri kita sebagai orang Kristen di zaman anugerah ini adalah kita disebut anak-anak Allah. Sebab itu saudara dan saya harus pergunakan sisa waktu yang ada ini dengan bijaksana. Hidup sebagai anak-anak Allah yang sejati, yang hidup oleh iman di dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Sebab itu saudara dikasih Tuhan, kita diingatkan bahwa dekade P, dekade itu berlaku 10 tahun. Jadi mulai 2020 sampai 2030, itu disebut dekade P. Ya, itu merupakan momentum terpenting dalam hidup setiap kita sebagai anak-anak Allah untuk kita benar-benar berjuang lebih sungguh-sungguh lagi dan dipimpin oleh Roh Kudus agar kita bisa siap sedia setiap saat mengalami pengangkatan, memenuhi undangan untuk masuk perjamuan kawin anak domba dan menjadi mempelai kudusnya Kristus yang cemerlang dan sempurna. Di dalam firman Tuhan, Roma 9 ayat 28, kita diingatkan, sebab apa yang setelah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Dan waktunya itu adalah sekarang, saudara. Sebab itu saya berharap melalui konferensi ini kita semua bisa sama-sama diingatkan kembali untuk beberapa hal yang harus kita perhatikan. Karena waktu akan berjalan begitu cepat, saudara. Makanya kita harus benar-benar bijaksana.
dalam menjalankan kehidupan kita ke depan ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam tema konferensi kita pagi hari ini, kita diingatkan bahwa it's the last call, be ready. Ya, kenapa disebut it is the last call? Kenapa disebut panggilan terakhir, saudara? Karena saya pernah mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan pada waktu saya diizinkan Tuhan meninggal 3 kali dalam satu hari, saudara, tahun 2016. Itu Tuhan membawa saya kepada satu ruangan khusus di mana Tuhan perlihatkan mengenai meja perjamuan. Tuhan waktu itu katakan, kau lihat anakku, aku sudah siap dengan meja perjamuanku. Aku tidak akan menunggu gerejaku siap. Dengan kata lain, saudara dikasih Tuhan, Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan tidak akan menunggu kita lagi. Nunggu kita siap baru Tuhan datang, enggak, saudara. Kita yang harus siap sedia setiap saat Tuhan datang. Yang percaya katakan amin. Waktu itu Tuhan bawa saya ke ruangan itu, saya lihat itu jam di surga, saudara. Itu jarum pendeknya menunjukkan angka 12. Dan jarum panjangnya sedang berputar mendekati angka 12 itu, saudara. Sebab itu kita diingatkan, ini kita ada dalam masa-masa penentuan ilahi. Kita sekarang ini dalam masa-masa percepatan ilahi. Kita sekarang ini dalam masa-masa perkenanan Tuhan, hari-hari keselamatan Tuhan. Karena itu kita harus benar-benar memperhatikan baik-baik apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam konferensi ini. Pada waktu itu saya juga diberikan satu pemahaman begini, saudara, untuk menggambarkan bahwa kita sekarang ini benar-benar ada dalam satu masa is the last call. Ya, kita sekarang ada dalam masa penentuan, kita ada dalam masa panggilan terakhir, saudara. Ya, kita bisa membayangkan kalau kita mau naik pesawat, kita datang ke bandara, kita masuk ke ruangan check-in dulu, kan. Nah, di ruang check-in ini, saudara, ini menggambarkan orang-orang Kristen yang sudah lahir baru, udah manusia baru, dan hidupnya sudah layak, dan sudah memenuhi standar hidup yang baik sebagai orang Kristen. Jadi, kalau kita sekarang membayangkan kita di ruang check-in, saudara, mau naik pesawat ceritanya ya, kita datang ke bandara, kan kita nggak langsung tiba-tiba naik pesawat, tapi kita harus melewati beberapa tempat, ya. Pertama, ruang check-in dulu. Nah, di ruang check-in ini kita harus menunjukkan identitas kita, dan kemudian juga kita harus dicek dulu sama mereka, ya. Kalau memang sudah masuk dalam daftar dan sebagainya, sudah tercatat di dalam kitab kehidupan, maka kita akan melewati check-in room, ya. Kita melewati ruang check-in, dan dari situ kita boleh masuk ke ruangan selanjutnya, saudara. Tapi saya ingatkan di sini, di ruang check-in itu melambangkan keadaan orang-orang Kristen yang begitu banyak saat ini. Orang Kristen banyak di mana-mana, saudara. Dan mereka hidupnya juga baik. Banyak berbuat baik, ibadahnya rajin, melayani juga luar biasa, ya. Bahkan mereka juga taat melakukan kewajiban-kewajiban agamawi mereka. Tetapi ini baru di ruang check-in, saudara. Kita belum bisa masuk ke pesawat, karena harus untuk bisa masuk pesawat setelah ruang check-in, kita harus melewati satu pemeriksaan berikutnya. Nah, proses pemeriksaan berikutnya itu mengingatkan kita bahwa walaupun kita sudah menjadi orang Kristen yang baik, bahkan orang bijaksana sekalipun, kitab Daniel mengingatkan kepada kita bahwa di hari-hari terakhir itu akan terjadi pengujian, penyaringan, dan pemurnian.
Jadi dengan kata lain saudara, kalau kita bisa melewati hari-hari ini yang penuh dengan berbagai macam proses pengujian, penyaringan, pemurnian, maka kita akan baru bisa masuk ke dalam ruang boarding. Ya, ruang boarding itu ruang tunggu, menunggu panggilan. Ya, kalau kita ada di ruang boarding, saudara, itu kita menunggu panggilan, ya, bahwa persilakan naik masuk ke pesawat. Ya, nah itu namanya kita di boarding room. Ya, pada waktu saya dibawa Tuhan, diingatkan Tuhan, ini mengingatkan saya, ini boarding room ini adalah satu tempat di mana kita boleh dibilang ini merupakan satu terminal ultimate, saudara, terminal terakhir, ya, untuk kita benar-benar dipersiapkan sedemikian rupa dan kita benar-benar bisa menjadi siap sedia untuk meresponi panggilan Tuhan, meresponi ketika sangkakala Allah terakhir dibunyikan. Baru kita bisa mengalami pengangkatan. Di boarding room ini, saudara, ini adalah anak-anak Allah yang hidupnya sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan dan sudah siap sedia untuk siap berangkat, ya, mengalami pengangkatan. Jadi dengan kata lain, saudara yang dikasihi Tuhan, di boarding room ini kita semua sama-sama menunggu. Nah, sekarang ini saatnya saudara dan saya ada di Bread of Christ Conference ini. Kita katakanlah kita semua sekarang ada dalam boarding room. Kita sekarang benar-benar lagi menanti-nantikan, merindukan, menunggu, ya, panggilan Tuhan yang terakhir kepada kita semua untuk mengalami pengangkatan. Ini adalah masa-masa yang sangat menentukan. Kalau kita di dalam pada masa penantian ini kita tertidur, saudara, di boarding room kita tertidur, ada panggilan apapun kita nggak dengar apa-apa. Ini mengingatkan apa, saudara? Di boarding room kita justru harus lebih berjaga-jaga lagi. Kita harus benar-benar hati-hati. Kita harus benar-benar waspada. Karena setiap saat sangkakala Allah terakhir dibunyikan, maka pada saat itu juga kita akan terangkat. Amin. Tapi kalau kita tidak bisa mendengar panggilan itu melalui sangkakala Allah yang terakhir itu, maka kita akan menjadi umat yang tertinggal. Kita akan tetap ada di boarding room, saudara. Ya, dan makanya saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan, ya, bahwa saat kita di boarding room, saya mau ingatkan, posisi saudara dan saya itu bukan lagi sekedar orang percaya, bukan lagi kita sekedar orang Kristen. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa kita, saudara dan saya, adalah tunangan Kristus. Jadi posisi kita adalah tunangan Kristus. Nah, yang namanya tunangan itu kan satu tahap lagi, selangkah lagi kita akan menjadi mempelai, saudara. Makanya kalau kita udah ada di boarding room, kita sudah menjadi tunangannya Kristus, kita tidak bisa lagi hidup sekedar hidup, apalagi kita main-main dengan hidup kita. Kita harus fokus. Nah, untuk kita bisa fokus kepada Kristus, maka kita harus bisa melupakan apa yang telah di belakang kita. Kita tidak boleh dibelenggu oleh masa lalu kita. Kita harus benar-benar bisa melepaskan semua apa yang sudah terjadi di masa lalu hidup kita. Biarlah firman Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan, kita harus sungguh-sungguh melupakan apa yang telah di belakang kita dan mengarahkan diri kita kepada apa yang di hadapan kita. Apa yang ada di hadapan kita sekarang, saudara? Kita sedang menanti-nantikan panggilan terakhir. Kita sedang menanti-nantikan sangkakala Allah terakhir dibunyikan. Dan pada saat itu dalam waktu sekejap mata, kita semua akan sama-sama terangkat. Dan tidak ada penangguhan, tidak ada penundaan. Tidak bisa kita bilang nanti pada saat sangkakala Allah terakhir dibunyikan, maaf aku belum siap, tunggu sebentar. Nggak bisa, saudara. Maaf aku masih harus mengampuni suamiku atau istriku atau sebagainya. Nggak bisa, saudara.
Nggak ada waktu lagi, nggak ada kesempatan lagi. Makanya siap tidak siap, kita harus benar-benar siap. Nah, untuk kita bisa siap menghadapi itu, kita harus fokus. Fokuskan hidup kita, apa yang ada di hadapan kita sekarang. Ya. Nah, bahkan Rasul Paulus katakan, setelah kita tinggalkan, lupakan masa lalu kita, kita harus benar-benar mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Rasul Paulus katakan, setelah kita lupakan masa lalu kita, kita fokus di hadap apa yang ada di hadapan kita. Bahkan kita harus berlari, saudara. Nggak bisa kita alon-alon asal kelakon lagi. Kita nggak bisa lagi hanya berdiam diri, hanya berdoa, dengarkan firman Tuhan, kemudian memuji menyembah Tuhan. Tidak cukup seperti itu. Tapi diperlukan satu usaha yang benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus mengarahkan hati kita kepada panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita harus benar-benar siap sedia, saudara, untuk memasuki apa tuh yang disebut dengan pengangkatan ini. Nah, karena itu sudah dikasih Tuhan, ya. Jadi dalam kesempatan ini saya ingatkan, hari-hari ini, saudara, kita harus benar-benar fokus. Mata kita harus tertuju kepada ajaran Kristus, kepada Injil Kristus, ya. Sebab Roma 2:16 katakan, kita nanti akan dihakimi oleh Tuhan Yesus berdasarkan Injil Kristus. Makanya kita harus kembali ke ajaran Kristus, kepada Injil Kristus, dan kepada apa yang ada di hadapan kita. Apa yang akan terjadi di depan kita, itu kita harus mengerti sekarang ini, saudara. Ya, jangan habiskan waktu kita, saudara, untuk perkara-perkara yang nggak penting, yang nggak membawa kita kepada kekekalan. Sudah cukup, saudara. Saya mau ingatkan, saudara, hari-hari ini iblis dengan segala siasatnya yang licik, saudara, dia berusaha untuk membuat fokus anak-anak Tuhan itu teralihkan dari hal-hal yang justru harusnya menjadi prioritas, itu menjadi tidak diperhatikan. Harusnya kita fokus, malah kita fokusnya ke yang lain, saudara. Nah, ini pekerjaannya iblis. Kenapa? Karena memang iblis tahu ini adalah hari-hari yang semakin singkat. Waktu-waktunya sudah hampir habis, saudara, untuk mereka bisa menjatuhkan anak-anak Tuhan. Sebab itu kita harus benar-benar perhatikan baik-baik, ya. Jangan sampai fokus kita, harusnya kita fokus kepada persiapan menyambut kedatangan Tuhan yang sudah ada di ambang pintu, yang ada di depan kita, saudara. Bahkan kalau kita melihat secara mata rohani kita, harusnya kita udah menyadari bahwa Tuhan sedang datang. Ini waktunya, saudara, ya, untuk kita benar-benar fokus pada persiapan menyambut kedatangan Tuhan, the coming of Son of Man, kedatangan anak manusia, firman Tuhan katakan, ya. Kita harus fokus kepada kedatangan Tuhan. Itu ada 2 tahap, saudara. Kedatangan Tuhan yang kedua kali itu ada 2 tahap. Tahap yang pertama itu bisa disebut dengan pengangkatan atau parousia atau rapture, saudara. Nah, kita harus fokusnya sekarang ini kepada rapture, kepada pengangkatan yang sudah ada di ambang pintu, yang ada di depan mata rohani kita, saudara. Jangan malah kita habiskan semua energi kita, perhatian kita, dan usaha kita kepada kedatangan Tuhan tahap yang kedua. Ada disebut dengan revelation atau apocalypse atau epiphany. Jangan habiskan waktu kita, jangan habiskan fokus kita untuk kesudahan dunia. Karena sekali lagi, saudara, kedatangan Tuhan tahap yang
pertama itu harus menjadi fokus utama kita sekarang ini, bukan yang lain. Kedatangan Tuhan tahap yang kedua itu bukan untuk saudara dan saya, apalagi kesudahan dunia itu bukan untuk saudara dan saya. Kita boleh tahu, kita mengikuti perkembangan zaman, harus, tetapi jangan fokus kita dihabiskan ke situ, saudara. Ributkan mengenai tanda-tanda zaman yang akan terjadi nanti pada waktu hari Tuhan, ya. Itu bukan untuk saudara dan saya. Sekali lagi saya ingatkan, hari Tuhan atau hari kesudahan dunia itu bukan untuk saudara dan saya. Kita harus tahu apa yang akan terjadi pada hari Tuhan, ya. Tetapi jangan kita ributkan, jangan kita habiskan perhatian kita, fokus kita hanya kepada hari Tuhan. Sedangkan yang ada di depan kita, hari kedatangan Tuhan mengangkat saudara dan saya dan seisi rumah kita, itu tidak kita perhatikan. Itu tidak menjadi perhatian kita sungguh-sungguh. Sebab itu kita harus benar-benar hati-hati, saudara. Ya, jangan sampai kita terkecoh oleh iblis. Iblis putar-putar bawa pikiran kita, bawa fokus kita itu kepada hal-hal yang sebetulnya itu bukan untuk saudara dan saya, tetapi kita malah habiskan semua energi kita di situ, saudara. Perhatian kita ke situ. Ya, yang terutama, terpenting malah kita nggak perhatikan sungguh-sungguh. Ya, nah kita harus fokus kepada zaman akhir. Nah, ini tolong kita bedakan antara zaman akhir dengan akhir zaman. Makanya fokus kita harus kepada bagaimana caranya kita bisa memastikan bahwa saudara dan saya serta seisi rumah kita benar-benar siap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan, menjemput kita, mengangkat kita. Amin. Nah, kita lihat petanya, saudara. Kita lihat bagian berikut, ya. Nah, saya ingin menggambarkan apa yang terjadi sebelum pengangkatan, pada saat pengangkatan, dan sesudah pengangkatan. Saudara harus mengerti ini. Sebab kalau kita tidak mengerti situasi peta zaman ini, saudara tidak mengerti kita hidup di mana, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan. Bagaimana kita bisa mencapai tujuan yang sudah Tuhan tetapkan kepada kita. Bagaimana kita bisa memenuhi tujuan iman kita kalau kita nggak mengerti posisi kita. Nah, di bagian ini saya berharap kita semua mengerti semakin jelas, ya. Ini kita ada di posisi saat ini, saudara. Jadi saudara lihat itu ada gambar, ya, ada saat kita saat ini. Nah, kita sekarang ini sekali lagi kita sedang menanti-nantikan, sedang merindukan kedatangan Tuhan untuk tahap pertama, yaitu yang disebut dengan rapture atau pengangkatan. Amin. Nah, setelah kita mengalami pengangkatan, ya, Yesus datang, sangkakala terakhir dibunyikan, ya, kemudian orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jadi saudara-saudara kita yang mati entah karena COVID, entah karena apapun juga, tapi mati di dalam Kristus sebelum sangkakala Allah terakhir dibunyikan, itu akan dibangkitkan pertama kali. Dan dalam waktu yang hampir bersamaan, saudara, seketika itu juga saudara dan saya yang masih hidup itu mendengar suara sangkakala. Saya harus garis bawahi dulu, saudara. Orang yang bisa mendengar suara sangkakala Allah nanti itu hanya orang-orang yang benar-benar sudah siap sedia untuk mengalami pengangkatan. Mereka adalah orang-orang yang tadi saya gambarkan, mereka sedang ada di boarding room dan mereka sudah benar-benar berjaga-jaga, mereka sudah benar-benar siap sedia untuk mengalami pengangkatan. Ya, jadi pada saat yang sama, saudara, dalam hitungan sekejap mata, saudara dan saya masih hidup saat mendengar sangkakala Allah terakhir dibunyikan, maka kita akan berubah tubuh kita yang terdiri dari darah dan daging menjadi tubuh kemuliaan.
tadi kita melihat di dalam tayangan video tadi, saudara, bagaimana proses pengangkatan itu terjadi. Tapi ini hanya ilustrasi ya, saudara. Ini bukan film yang sebenarnya, ya. Tetapi ini tuh menggambarkan bahwa pengangkatan itu terjadi begitu cepat, ya. Dan itu prosesnya itu di luar pemahaman kita secara logika, ya. Makanya di sini kita diingatkan, kalau kita sudah mendengar sangkakala Allah dibunyikan, maka kita akan mengalami pengangkatan, ketemu dengan Tuhan Yesus, menyongsong Tuhan Yesus di angkasa, saudara. Tuhan Yesus datang tahap yang pertama, datang kedua kali tahap yang pertama, itu belum menginjakkan kakinya di bumi. Nanti Tuhan Yesus datang menginjakkan kakinya di bumi, di Bukit Zaitun, itu nanti setelah pemerintahan kalian 1000 tahun, saudara. Jadi bukan sekarang, ya. Makanya di sini kita harus mengerti, ya, bahwa yang sekarang kita harus benar-benar pastikan kita ini benar-benar mengalami pengangkatan dulu, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, menyongsong kedatangan Tuhan di awan-awan. Ya. Nah, apa yang terjadi pada saat kita mengalami pengangkatan? Pada saat kita mengalami pengangkatan, kita semua pribadi lepas pribadi akan menghadap yang namanya tahta pengadilan Kristus. Atau disebut juga kursi pengadilan Kristus, ya, bukan KPK itu ya, tetapi kursi pengadilan Kristus. Nah, di dalam tahta pengadilan Kristus ini, setiap orang yang percaya itu harus mempertanggungjawabkan hidupnya. Roma 14 ayat 12. Segala yang tersembunyi dalam hatinya itu akan dihakimi oleh Tuhan. Segala yang ada dalam pikirannya, apa yang menjadi motivasinya, segala perbuatan, segala perkataannya, segala pelayanannya, segala pekerjaannya, termasuk bisnis yang dilakukannya, itu akan diuji oleh Tuhan, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan secara pribadi lepas pribadi. Dan tujuan tahta pengadilan Kristus ini menghakimi kita semua, bukan untuk dihukum, tetapi justru untuk menentukan pahala yang akan kita terima dari Tuhan. Dan di tahta pengadilan Kristus ini, selain pahala yang Tuhan berikan kepada kita dalam bentuk pujian dan mahkota, saudara, itu akan menentukan kedudukan kita di kerajaan 1000 tahun. Sebab itu saudara harus perhatikan baik-baik. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Yang percaya katakan amin. Karena Efesus 2 yang ke-8 katakan kita diselamatkan hanya karena kasih karunia oleh iman di dalam Kristus. Bukan karena perbuatan baik kita, saudara. Tapi di dalam kitab Wahyu dikatakan, pada waktu kita meninggalkan dunia ini, entah kita mati, entah kita mengalami pengangkatan, perbuatan baik kita itu menyertai kita. Nah, perbuatan baik kita itulah yang kita pertanggungjawabkan di hadapan tahta pengadilan Kristus. Sebab itu, yang menentukan perkenanan hidup kita di hadapan Tuhan nanti, tidak lepas juga Tuhan akan melihat perbuatan baik kita semasa kita hidup. Bagaimana kualitas kerohanian kita, kualitas kekristenan kita, itu akan diuji di tahta pengadilan Kristus. Bagaimana kualitas ibadah kita, kualitas pelayanan kita, kualitas pekerjaan kita, dan sebagainya. Dan seberapa banyak kita sudah melakukan kasih terhadap orang-orang sekitar kita. Itu semua harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya. Nah, di hadapan tahta pengadilan Kristus itu, Tuhan menyediakan kepada kita ada 5 mahkota, saudara. Ya, ada 5 mahkota. Nah, makanya saudara harus perhatikan baik-baik. Di dalam 5 mahkota itu, ya, kita harus benar-benar tahu, saudara, ya, bahwa ke-5 mahkota itu akan Tuhan berikan kepada kita kalau kita benar-benar bisa mempertanggungjawabkan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Ya. Nah, ada mahkota kemuliaan, ada mahkota kebenaran, ada mahkota kehidupan, dan sebagainya. Ya.
Ada 5 mahkota itu yang Tuhan akan anugerahkan kepada saudara dan saya di hadapan, di dalam tahta pengadilan Kristus. Nah, setelah kita mengalami tahta pengadilan Kristus, baru kita akan dibawa Tuhan masuk ke dalam yang namanya perjamuan kawin anak domba. Perjamuan kawin anak domba ini adalah perumpamaan yang Tuhan Yesus pergunakan untuk menjelaskan keadaan surga yang mulia. Jadi dengan kata lain, perjamuan kawin anak domba adalah tempat, yaitu surga yang mulia, di mana saudara dan saya bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus mempergunakan perumpamaan kerajaan surga sebagai perjamuan kawin anak domba. Kristus sebagai mempelai laki-laki, saudara dan saya sebagai mempelai perempuan. Sebab itu di dalam perjamuan kawin anak domba ini, hanya orang-orang yang memang sudah diundang untuk masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba yang bisa masuk. Artinya apa? Mereka yang sudah diundang oleh Tuhan untuk menerima anugerah keselamatan, mereka yang sudah dipanggil oleh Tuhan, ya, untuk benar-benar bisa meresponi panggilan Tuhan di dalam keselamatan ini. Tetapi saya mau ingatkan, ternyata dalam kenyataan nanti, firman Tuhan katakan banyak orang yang dipanggil, banyak orang yang diundang, tapi sedikit yang dipilih, saudara. Apalagi yang terpilih menjadi mempelai kudusnya Kristus yang cemerlang sempurna, menjadi mempelai milik kesayangannya Kristus. Itu sedikit sekali, saudara. Kalau secara statistik, saudara, di dalam Alkitab memang tidak secara tersirat khusus, tetapi tidak secara tersurat khusus di dalam Alkitab. Tetapi kalau kita baca kitab Zakaria, kita baca kitab Wahyu, saudara, ya, kita akan mengerti bahwa banyak orang yang dipanggil, sedikit yang dipilih, dan hanya sedikit sekali yang terpilih. Itu hanya digambarkan sepertiganya. Jadi diperkirakan, saudara, dari 10 orang Kristen, itu hanya 3 orang yang bisa menjadi mempelainya, terpilih menjadi mempelainya. Untuk bisa menjadi mempelainya Kristus, sekali lagi, posisi kita sekarang bukan mempelai, belum menjadi mempelai. Kita baru disebut calon mempelai. Rasul Paulus tadi katakan kita adalah tunangan Kristus. Kita baru menjadi mempelainya Kristus pada saat kita sudah masuk, mengalami pengangkatan, kemudian masuk perjamuan kawin anak domba. Nah, di situ kita bertemu dengan Tuhan Yesus, bertemu muka dengan muka. Amin. Sebagai mempelainya. Nah, jadi saudara jangan sampai salah kaprah. Banyak orang mengatakan kita sekarang orang Kristen kan udah menjadi mempelai. Saya katakan belum. Kita sudah dipanggil, sudah diundang, ya. Sudah dipilih, ya. Tetapi ingat, untuk bisa menjadi orang yang terpilih, itu tidak otomatis. Kita masih harus berusaha. Contohnya saudara, kalau saudara baca perjanjian lama, kitab Esther yang kedua. Bagaimana seorang Esther itu bisa menjadi seorang permaisuri Raja Ahasiwerus. Raja Ahasiwerus itu menggambarkan Kristus. Esther itu menggambarkan kita, umat Tuhan. Esther ini kan tidak serta-merta langsung jadi permaisuri. Dia harus melewati satu proses pengujian, penyaringan, dimurnikan. Bahkan ketika dimurnikan pun dia harus butuh waktu 12 bulan untuk dipersiapkan lebih khusus lagi. Nah, makanya di sini kita diingatkan bahwa tidak semua orang Kristen adalah anak-anak Allah, dan tidak semua anak-anak Allah adalah mempelai. Apa dasar firman-Nya, saudara? Saudara tolong baca 1 Yohanes 3 ayat yang pertama dan kedua. Ini nanti Pastor Judith dan Pastor Jason akan jelaskan lebih dalam lagi, saudara. Ya, ini akan menentukan, saudara, bagaimana kita hidup sekarang untuk bisa mencapai kepada kekekalan. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Salah satunya kita harus menyadari bahwa sekarang kita ini memang sudah dipanggil Tuhan, ditetapkan Tuhan menjadi anak-anak Allah. Yang percaya katakan amin. Tetapi ayat 2 katakan belum nyata keadaan kita kelak.
Apakah kita ini anak-anak Allah sesungguhnya atau bukan? Baru nyata kita ini anak Allah yang sejati, anak Allah yang sesungguhnya pada saat kita mendengar sangkakala Allah. Pada saat kita mengalami pengangkatan. Amin. Makanya di sini kita harus pergunakan sisa waktu yang ada untuk memastikan kita benar-benar menjadi anak-anak Allah yang sesungguhnya. Ya, hanya anak-anak Allah sesungguhnya yang bisa masuk ke dalam perjamuan kawan anak domba dan menjadi mempelainya Kristus. Nah, itu adalah gambaran apa yang akan terjadi di dalam menjelang pengangkatan dan pada saat pengangkatan dan sesudah pengangkatan, saudara. Ya, nah saya ingin mengingatkan dulu sebentar, saudara, kedatangan Kristus tadi saya katakan di awal bahwa kedatangan Kristus itu yang kedua kali itu dibagi dua tahap. Ya, kedatangan Kristus yang pertama, kedatangan Kristus yang kedua kali tahap pertama itu yang disebut dengan pengangkatan tadi. Apa yang terjadi pada saat itu? Tujuan Tuhan untuk mengangkat saudara dan saya itu adalah untuk meluputkan kita semua dari apa? Dari aniaya besar antikris. Ya. Tujuan pengangkatan itu adalah supaya saudara dan saya sebagai anak-anak Allah diluputkan dari aniaya besar yang akan menimpa seluruh dunia. Ya, saudara tentu mengerti sekarang ini bahwa sekarang inilah situasi kondisinya udah mulai kerasa. Kita sedang dalam masa-masa sukar, hari-hari semakin jahat, ya, dan ini akan mencapai puncaknya nanti setelah pengangkatan, saudara. Ya. Lalu 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9 mengingatkan kepada kita bahwa tujuan pengangkatan yang kedua adalah meluputkan kita dari cawan murka Allah yang akan segera ditumpahkan di atas muka bumi ini. Jadi kita ingat dalam kitab Wahyu ada 7 cawan murka Allah. Itu akan ditumpahkan dalam masa pemerintahan antikris. Sekali lagi, 7 cawan murka Allah bukan untuk saudara dan saya. Kita adalah orang yang sudah diangkat Tuhan, diselamatkan Tuhan, diluputkan Tuhan dari murka Allah. Amin. Nah, sedangkan kedatangan Kristus tahap yang kedua, saudara, itu tujuannya, ya. Jadi setelah kita mengalami pengangkatan, kita masuk perjalanan ke anak domba, ya. Nah, nanti kemudian Tuhan akan datang bersama-sama dengan kita, ya, sebagai orang kudusnya Tuhan, menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun, ya, dalam Zakaria 14 ayat yang 4 dikatakan. Jadi kalau tadi kedatangan Tuhan yang kedua tahap pertama, Kristus datang turun dari surga, itu hanya sampai angkasa, hanya sampai awan-awan, saudara, nggak sampai nginjak bumi. Nah, tahap kedua baru Kristus datang bersama saudara dan saya dan orang-orang kudusnya, ya, yang mengalami pengangkatan, itu akan menginjakkan kaki di Bukit Zaitun, ya. Tujuannya apa? Tujuannya pada saat kedatangan Kristus kedua itu adalah mendirikan kerajaan milenium yang disebut kerajaan 1000 tahun, ya, di mana Kristus pada saat itu akan memerintah sebagai raja dari segala raja bersama saudara dan saya di Yerusalem baru, ya. Nah, jadi kita harus bisa membedakan sekarang, saudara, ya, kedatangan Kristus tahap pertama dan tahap kedua itu beda, saudara, tujuannya, ya. Tujuan Tuhan di tahap yang kedua, kedatangan Kristus yang tahap kedua adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan untuk menghukum orang-orang fasik, mereka yang tidak tercatat dalam kitab kehidupan, dan berperang melawan kejahatan. Ini tujuan Tuhan Yesus datang yang kedua kali, tahap yang kedua, ya. Nah, kita lihat peta zaman sekarang, saudara, supaya lebih jelas lagi, ya, supaya kita bisa mengerti kenapa sih kok kita harus siap sedia sekarang ini, supaya kita mengerti sekarang. Ini adalah gambaran yang sedang sekarang kita ada dan akan terjadi ke depan ini, saudara. Ya, perhatikan di situ. Kita sedang menanti-nantikan rapture, kedatangan Tuhan, ya. Sekali lagi, kedatangan Tuhan yang kedua, tahap yang pertama. Ini yang di depan mata kita. Ini yang ada di ambang pintu. Ini yang sedang kita nanti-nantikan sekarang ini, ya. Nah, kalau kita tidak terangkat pada saat sangkakala terakhir dibunyikan,
maka kita akan mengalami seperti yang tadi video tayangkan, saudara. Kita akan menjadi umat yang menyesal, kita akan menangis, kita akan benar-benar ada kebingungan, saudara. Kenapa? Pada saat itulah orang-orang yang tidak terangkat akan mengalami aniaya besar di bawah pemerintahan antikris selama 7 tahun. Di masa pemerintahan antikris itulah, maka 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan murka Allah, sebagaimana tercatat di dalam kitab Wahyu, itu kan ditumpahkan Tuhan, digenapi. Nah, setelah kita mengalami pengangkatan, kita ada di perjamuan kawin anak domba. Nah, pada saat yang sama, orang-orang yang tidak terangkat itu ada di bumi mengalami aniaya antikris, ya. Itu yang disebut dengan pasang chip 666 dan sebagainya, saudara. Ya, jadi mengenai pemasangan chip 666 atau 666 itu tidak akan pernah saudara dan saya alami. Itu hanya untuk mereka yang tertinggal, saudara. Amin. Jadi kita nggak usah ributin, ya. Nah, yang kita harus perhatikan sekarang ini bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami pengangkatan ini, saudara. Jadi yang bagian atas itu, saudara, itu adalah bagian yang kita akan alami, ya. Nah, bagian bawah itu bukan untuk kita, ya. Itu untuk mereka yang tertinggal, ya. Nah, saudara perhatikan, setelah pemerintahan antikris itu nanti di penghujung pemerintahan antikris 7 tahun itu, maka Kristus akan datang kedua kali, tahap yang kedua yang tadi saya sudah gambarkan, ya. Yesus akan datang bersama-sama dengan saudara dan saya yang diangkat waktu tahap pertama, dan kita akan menginjakan kaki di Bukit Zaitun. Ya. Nah, tujuannya Yesus apa di situ? Tujuannya Yesus adalah untuk membangun kerajaan 1000 tahun. Ya. Nah, sebelum Yesus membangun kerajaan 1000 tahun, itu harus terjadi dulu yang disebut dengan perang Armageddon. Atau istilah awamnya ini disebut dengan perang dunia ketiga, saudara. Tanda-tandanya sekarang ini udah mulai kerasa, saudara. Karena salah satu firman Tuhan katakan, perhatikan apa yang terjadi di Yerusalem, ya. Nanti Yerusalem akan diserbu oleh orang-orang yang anti Israel, ya. Dan itu diizinkan Tuhan akan terjadi. Yerusalem itu lepas dari Israel dan Yerusalem diinjak-injak. Pada saat itulah bangunan bait suci dimulai. Nah, kemudian pada saat perang Armageddon itu antikris dan nabi-nabi palsu itu kan dihukum dan dilempar ke dalam lautan api dan belerang di neraka. Jadi perhatikan, saudara, perang Armageddon itu adalah perang yang terjadi nanti pada masa akhir aniaya besar antikris. Pada saat itu antikris dan nabi-nabi palsu itu akan dilempar ke dalam lautan api dan belerang. Itu adalah bagian neraka yang paling dalam, saudara. Ya. Nah, kemudian pada saat pemerintahan kerajaan 1000 tahun adalah masa damai selama 1000 tahun, saudara. Jadi saudara harus mengerti sekarang ini, ya, untuk kita bisa mengalami masa damai dalam kerajaan 1000 tahun itu, saudara nggak mungkin bisa masuk situ kalau kita nggak mengalami pengangkatan dulu. Makanya fokus kita sekarang ini pengangkatan, supaya kita benar-benar bisa mengalami yang namanya kerajaan 1000 tahun. Di kerajaan 1000 tahun kita akan memerintah bersama Yesus, ya. Nah, setelah pada akhir kerajaan 1000 tahun, ya, Tuhan akan mengizinkan iblis dan setan itu dilepaskan beberapa saat. Tadi kan iblis dan setan udah diikat, ya, kemudian dikurung, kemudian dilempar ke dalam jurang maut, ya. Dan pada saat akhir pemerintahan kerajaan 1000 tahun, iblis dilepaskan beberapa saat. Untuk apa? Untuk menyesatkan. Menyesatkan siapa? Mereka yang tertinggal dan mereka yang tidak mau percaya Tuhan dengan benar, ya. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Pada saat akhir pemerintahan kerajaan 1000 tahun itu akan terjadi yang namanya perang Gog Magog, ya. Nah, kemudian setelah itu baru akan terjadi yang disebut dengan penghakiman tahta putih. Ini penghakiman dan penghukuman yang terakhir, ya. Di situ Kristus akan menghakimi dan menghukum orang-orang
yang tidak percaya, orang-orang fasik, dan juga iblis dan kaki tangannya. Dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, mengalami hukuman kekal sampai selama-lamanya. Tapi saudara dan saya yang sudah melewati pengangkatan, masuk dalam kerajaan 1000 tahun, kita tidak mengalami penghakiman tahta putih. Penghakiman tahta putih itu bukan untuk saudara dan saya. Itu adalah penghakiman untuk orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ya, dan orang-orang yang benar-benar dalam hidupnya itu gagal menjadi anak-anak Allah. Nah, jadi penghakiman tahta putih itu sekali lagi bukan untuk saudara dan saya. Untuk saudara dan saya tadi sudah, yaitu disebut dengan tahta pengadilan Kristus, ya. Dan setelah mereka mengalami penghakiman tahta putih terjadi, saudara, barulah itu Yerusalem baru turun dari surga, ya. Langit baru, bumi baru turun. Langit baru, langit yang lama, bumi yang lama itu lenyap, saudara. Tidak ditemukan lagi. Yang ada adalah langit baru dan bumi baru. Nah, peristiwa langit dan bumi lenyap, itulah yang disebut dengan orang-orang dunia itu disebut kiamat, saudara. Jadi kiamat itu masih jauh. Dan kiamat itu juga sekali lagi itu bukan untuk saudara dan saya. Karena yang kita nantikan bukan langit dan bumi yang lama. Yang kita nantikan adalah langit dan bumi yang baru, yang disebut dengan Yerusalem baru. Itu akan turun dari surga. Di situ saudara dan saya dan seisi rumah kita semuanya, kita akan tinggal bersama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, pastikan kita benar-benar mengerti ketajaman ini supaya kita bisa lebih awareness, supaya kita lebih peduli sekarang ini. Kita tidak bisa lagi hidup sekedar hidup. Jangan buang waktu, saudara. Berkali-kali hari-hari ini Tuhan mengatakan, ingatkan umatku, jangan tunda-tunda, jangan tunda-tunda. Tuhan tidak akan menangguhkan kedatangannya. Apa yang telah difirmankan Tuhan sempurna dan segera harus digenapi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita diingatkan Tuhan, kita harus siap sedia. Nah, untuk kita bisa siap sedia, saya ingin mengajak saudara untuk melihat dulu sekarang mengenai yang namanya spiritual journey, perjalanan rohani setiap orang dari pertama dia percaya dan terima Yesus sampai dia akhirnya bisa menjadi mempelai Kristus. Sekali lagi, untuk menjadi mempelai Kristus itu tidak otomatis, tapi kita harus melewati satu perjalanan rohani bersama Kristus. Amin. Nah, perhatikan, perjalanan rohani kita dimulai ketika pertama kali karena kasih karunia Tuhan memanggil kita untuk menjadi bangsa yang terpilih. Kemudian karena kemurahan Tuhan, karena rahmat Tuhan, kita bisa mengalami baptisan. Baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan baptisan api. Yang membuat kita bisa menjadi manusia baru sepenuhnya di dalam Kristus. Nah, sambil menjadi manusia baru yang sepenuhnya dalam Kristus itu kan satu proses, saudara. Ya, kita harus menjadi pengikut Kristus yang benar. Bukan sekedar fansnya Tuhan Yesus, bukan sekedar followersnya Tuhan Yesus, tetapi kita benar-benar mengikut Yesus, menyangkal diri, pikul salib, dan mengikuti Tuhan Yesus dengan sepenuhnya. Sambil kita menjadi pengikut Yesus, saudara, kita harus memberi diri kita dimuridkan, menjadi murid Kristus yang sejati. Nah, tanda bahwa kita murid Kristus yang sejati, kita mengalami yang namanya perubahan. Ya, mulai dari hati kita yang keras jadi lemah lembut, hati kita yang nggak bisa mengasihi menjadi bisa mengasihi, ya, pikiran kita yang tadinya pikiran penuh dengan pikiran-pikiran duniawi, pikiran-pikiran jahat dan sebagainya, itu dibahari, diubah Tuhan menjadi pikiran kita menjadi semakin seperti Kristus, hati kita seperti Yesus. Nah, inilah salah satu buah bahwa kita benar-benar murid Kristus. Cara hidup kita berubah, saudara. Jadi kalau sekarang ada di antara kita yang sudah dari sejak kita dibaptis sampai sekarang
tidak mengalami perubahan hidup yang signifikan, tidak nyata buah-buah perubahan hidupnya, tidak nyata buah-buah pertobatannya, tidak nyata buah rohnya, maka itu tandanya kita belum menjadi murid Kristus yang sejati. Ya, memang proses menjadi murid Kristus yang sejati itu perlu waktu, saudara, dan ini akan berlangsung terus-menerus sampai kita mencapai kesempurnaan, keserupaan dengan Kristus, dan nanti pada akhirnya kita didapati sempurna pada saat Kristus datang menyatakan dirinya. Amin. Nah, setelah kita menjadi murid Kristus, kita harus memastikan kita adalah sahabat Kristus. Yang disebut seorang sahabat Kristus adalah seorang yang taat melakukan perintah Tuhan. Itu namanya sahabat Kristus. Nah, kalau kita sudah menjadi sahabat Kristus, maka kita harus pastikan kita bukan lagi orang sekedar percaya, tetapi kita benar-benar adalah anak-anak Allah yang hidup sesuai dengan jati diri kita sebagai anak Allah yang benar. Amin. Nah, saudara perhatikan di sini ya. Setelah kita menjadi orang Kristen yang menjalani hidup kita sesuai dengan identitas diri kita sebagai anak Allah, baru kita bisa disebut tunangan Kristus. Nah, tunangan Kristus ini posisi saudara dan saya sekarang harusnya. Jadi sekarang kita harus mengerti ya, di dalam peta ini saudara harus mengerti sekarang ini posisi kita harusnya ada di tunangan Kristus. Nah, untuk menjadi tunangan Kristus, maka tinggal sesaat lagi, satu langkah lagi, kita menjadi mempelai kudusnya Kristus. Amin. Jadi saudara dikasih Tuhan, saya berharap melalui peta ini, kita semua bisa memeriksa diri kita masing-masing. Mulai kesempatan konferensi, kita bisa memeriksa diri kita dengan seksama. Posisi kita sekarang ada di mana sih? Kalau sekarang ini mungkin ada yang belum menjadi murid Kristus yang benar di hadapan Tuhan, pergunakan sisa waktu yang ada untuk kita benar-benar mengejar bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi murid Kristus yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan tadi mengingatkan kepada kita semua supaya kita benar-benar siap sedia. Kita lihat Matius 24 ayat yang ke-44 ya, Matius 24 ayat yang ke-44. Tuhan Yesus katakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Tuhan mau supaya saudara dan saya beserta seisi rumah kita hari-hari ini hari-hari penentuan, kita berusaha sungguh-sungguh untuk kita siap sedia. Siap sedia apa? Siap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan, menjemput kita di awan-awan. Artinya kita siap sedia mengalami pengangkatan. Kenapa Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita supaya kita siap sedia, saudara? Ada 4 hal yang saya tangkap, saudara. Pertama, kita harus untuk bisa memastikan untuk kita bisa masuk kerajaan surga, itu kita harus berjuang. Jadi tidak otomatis. Jangan kita karena kita merasa diri Kristen udah pasti selamat. Enggak, saudara. Kita harus berjuang. Tuhan Yesus katakan, berjuanglah untuk masuk melewat pintu yang sempit. Ya. Lalu yang kedua, saudara, untuk kita bisa masuk perjamuan kawin anak domba, kita kan sudah menyadari banyak yang diundang, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Artinya apa? Untuk bisa menjadi umat yang terpilih sebagai mempelai kesayangannya Kristus, kita harus melewati berbagai macam proses perjalanan hidup kita di dunia ini. Yang pasti ada 3 proses yang Tuhan izinkan terjadi, yaitu pengujian, penyaringan, dan pemurnian. Lalu yang keempat, saudara, kenapa kita harus siap sedia? Karena sisa waktu yang ada sangat singkat. Kita sekarang ini ada dalam masa percepatan ilahi, akselerasi ilahi. Makanya kalau saudara perhatikan sekarang ini, waktu kok kerasanya berjalan begitu cepat, ya. Rasanya baru kemarin Natal, sekarang udah mau Natal lagi, saudara. Ya. Hari demi hari, jam demi jam itu begitu cepat berlalu, ya. Nah, Tuhan ingatkan, karena memang kita sekarang dalam masa percepatan ilahi. Tuhan tidak menangguhkan lagi kedatangannya, Tuhan malah mempercepat kedatangannya. Kenapa? Karena Tuhan ingin semuanya selamat, saudara.
Jangan ada yang binasa. Makanya Tuhan mau percepat semuanya itu. Termasuk percepat kesiapan kita. Nah, sisa waktu yang ada di depan kita ini sangat singkat. Bahkan kita kan nggak pernah tahu hari dan saatnya kapan garis akhir hidup kita selesai di dunia. Amin. Kita nggak pernah tahu kapan kita meninggal. Kita nggak pernah tahu hari dan saatnya kapan Tuhan Yesus datang menjemput kita di angkasa. Jadi dua hal ini, saudara, kita harus sadari betul. Karena kita nggak pernah tahu kapan hari dan saatnya. Apalagi dalam situasi zaman sekarang ini. Orang yang sehat walafiat bisa tiba-tiba meninggal, saudara. Ya. Orang yang tidur lalu nggak bangun-bangun lagi, saudara. Dan itu nggak pandang usia, nggak pandang agama, nggak pandang kedudukan, dan sebagainya. Sekarang ini situasinya seperti itu. Kita nggak pernah tahu kapan garis akhir hidup kita selesai di dunia. Karena itu pergunakan sisa waktu yang ada dengan bijaksana. Amin. Ada 3 hal sebagai penutup kita, saudara, pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita bisa be ready. Kita harus benar-benar hati-hati. Yang kedua, waspada. Yang ketiga, kita harus berjaga-jaga. Hati-hati maksudnya apa, saudara? Hati-hati karena Tuhan mengingatkan kepada kita. Ya, hari-hari ini banyak orang-orang yang hidupnya tidak lagi fokus kepada firman Kristus, tidak fokus kepada ajaran Kristus, tidak fokus kepada Injil Kristus. Karena itu iman yang mereka bangun bukan iman di dalam Kristus. Tuhan ingatkan kepada kita, hati-hati, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, ya. Tapi fokus kepada firman Tuhan dalam kitab Yosua. Kemudian hati-hati terhadap virus-virus rohani. Bukan lagi virus COVID yang kita takutkan sekarang ini, tetapi virus rohani itu lebih mengerikan lagi. Karena itu menyebabkan kematian rohani, saudara. Nah, makanya di sini kita diingatkan hati-hati dengan hati kita, dengan pikiran kita, dengan cara hidup kita. Hati-hati, jangan meremehkan atau mengabaikan peringatan-peringatan, teguran-teguran yang Tuhan berikan kepada kita. Dan hati-hati melihat tanda-tanda zaman. Jangan sampai kita salah paham atau gagal paham sehingga kita gagal fokus, saudara. Lalu waspada. Kenapa Tuhan ingatkan kepada kita? Waspada artinya kita harus mawas diri terhadap ketamakan, kefasikan, nabi-nabi palsu dan ajaran-ajaran sesat. Nah, sekarang ini kalau kita nggak waspada, saudara, kita bisa salah jalan. Kita bisa salah mengikuti pemahaman yang benar mengenai firman Tuhan, saudara. Maka kita akan mengakibatkan kehilangan fokus. Kalau kita tidak fokus kepada Injil Kristus, kepada firman Kristus, tidak fokus kepada iman di dalam Kristus, kita bukan hanya gagal menentukan prioritas hidup kita, tapi kita akan kehilangan perkenanan Tuhan. Dan yang lebih parahnya lagi, saudara, akibatnya kalau kita gagal fokus, kita akan mengalami gagal mencapai divine destination kita, gagal mencapai tujuan akhir iman kita, yaitu memenuhi panggilan surgawi. Nah, lalu yang terakhir, saudara, kenapa Tuhan ingatkan berjaga-jaga? Jadi untuk kita siap sedia, kita harus waspada. Yang ketiga, berjaga-jaga. Tuhan ingatkan kepada kita, jaga pertumbuhan rohani kita. Jaga pertumbuhan rohani kita. Apalagi dalam situasi kondisi sekarang yang tidak mudah, saudara. Banyak orang justru imannya goyah. Banyak orang yang tidak bisa mempertahankan kualitas kehidupan rohaninya dengan baik. Ya. Lalu jaga roh, jiwa, dan tubuh kita. Jangan sampai kita tidak bisa menjaga kekudusan, ya, kesucian hati kita, ya, dan kemurnian roh kita, saudara. Kemudian jaga pelita. Jaga pelita itu kalau kita ingat 5 garis bijaksana, 5 garis bodoh, saudara. Kita harus jaga hati kita. Jangan sampai roh di dalam kita, roh Tuhan di dalam kita, itu padam, saudara. Ya, jangan sampai roh di dalam kita tertidur, apalagi padam, saudara. Ya, kalau roh kita padam, maka kita akan seperti 5 gadis bodoh itu. Lalu ya, berjaga-jaga ini termasuk kita harus
ambil dan kenakan perlengkapan senjata rohani, karena sekarang ini peperangan rohani sedang meningkat dengan segala macam bentuknya, saudara. Makanya kita tidak ada pilihan lain. Kita harus memastikan setiap hari, setiap saat kita harus ambil perlengkapan senjata rohani, kenakan itu, supaya kita bisa menghadapi hari-hari depan kita yang semakin sukar dan semakin jahat. Amin. Nah, dan yang terakhir, jangan lengah, saudara. Jangan abai terhadap peringatan-peringatan Tuhan. Jangan kita buka celah, artinya buka kesempatan iblis bekerja. Iblis bekerja itu nomor satu melewati pikiran kita. Makanya jaga pikiran kita. Pikiran masuk, maka hati kita pasti tercemar, saudara. Ya, itulah beberapa gambaran yang kita harus pahami hari-hari ini, saudara. Karena sekali lagi, hari dan saatnya kedatangan Tuhan tidak ada yang salah, tidak satu pun yang tahu. Amin. Siap tidak siap, saudara dan saya beserta seisi rumah kita itu harus siap sedia. Yang percaya katakan amin.